satu-satunya partai yang hari ini sampai 20% itu cuman PDIP, yang lainnya nggak nyampe. Makanya sekarang rajin silaturahim. Cuman ini adalah silaturahmi politik, silaturahmi yang tidak sampai ke langit. Hanya sampai di bumi saja, yaitu kasak kusuk kekuasaan. AHY datang ke Prabowo, datang ke Surya Paloh, Prabowo datang ke Surya Paloh, JK datang ke SBY, SBY datang ke Surya Paloh, dan lain sebagainya. Itu kasak kusuk kekuasaan gara-gara presidensial threshold yang 20% itu. Karena semua partai tidak bisa mengajukan pasangan calon kalau dia tidak bergandengan dengan partai yang lain, kecuali PDIP. Makanya PDIP santai aja dia. Belum pernah kan PDIP bersilaturahmi atau disilaturahmiin kan? Karena santai dia. Mau saat-saat terakhir pun dia akan bisa mencalonkan diri. Hanya memang Bu Mega agak bingung, ini Puan atau Ganjar. Jadi kalau seandainya mereka kompak, there will be no presidential election. Nggak akan ada namanya presidential election itu. Kalaupun ada, ya pura-pura dipaksakan. Yaitu caranya adalah dengan menyisakan calon boneka atau dua-duanya calon boneka. Jadi judulnya adalah Presidential Threshold untung atau rugi ya. Nggak ada ruginya bicara Presidential Threshold ya. Jadi sudah terjawab ya kan. Kenapa? Saya ingin memulai ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dari klaim pentingnya threshold 20%. Kan itu yang sering dikatakan bahwa threshold 20% itu satu, memperkuat sistem pemerintahan presidensial katanya begitu. Karena yang namanya presiden itu harus ditopang oleh kekuatan politik tertentu. Kursi tertentu di DPR. Oke, kita simpan. Yang kedua, yang paling sering dibilang adalah open legal policy. Ya kan? Open legal policy. Itu saja. Bolak-balik, cuma dua itu saja. Argumen yang substantif dari MK, Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dari masyarakat, lebaynya adalah begini. Waduh, nanti kalau misalnya presidensial threshold 0, tetangga saya bisa nyalon presiden. Nah ini lebay ya kan. Nanti calon presidennya ribuan. Itu lebay juga Pak Kapolres ya, lebay. Kemudian ada juga yang mengatakan nanti kalau 0% Cukong bisa membeli calon presiden. Cukup satu partai saja jalan itu. Nah saya ingin jelaskan argumentasi MK dan argumentasi yang lebay ini. Yang lebay dulu yang paling gampang. Tidak mungkin 1000 calon, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau presidensial threshold itu 0. Karena konstitusi mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jadi nggak ada yang namanya calon dari masyarakat, calon independen, belum. Kalau mau calon independen atau calon perseorangan, ya nanti konstitusinya harus berubah dulu. Padahal sekarang kita justru melarang perubahan konstitusi agar tidak disusupi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Kira-kira begitu ya. Karena itu adalah inti dari reformasi adalah pembatasan masa jabatan. To limit the power. Nah itu yang harus kita garis bawahi. Berikutnya mengatakan nanti Cukong bisa membeli partai politik untuk mengajukan calon. Sama dengan presidensial threshold 20%, kemungkinan itu juga terjadi. Bahkan dengan presidensial threshold 20%, lebih banyak partai politik yang bisa diborong. Karena partai politik tidak punya bargaining power kalau dia tidak nyampe kursinya 20% atau 25% suara. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, satu-satunya partai yang hari ini sampai 20% itu cuma PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, The Indonesian Democratic Party for Struggle. Yang lainnya nggak nyampe. Makanya sekarang rajin silaturahim, ya kan? Cuman ini adalah silaturahmi politik, silaturahmi yang tidak sampai ke langit. Hanya sampai di bumi saja, yaitu kasak kusuk kekuasaan. AHY datang ke Prabowo, datang ke Surya Paloh, Prabowo datang ke Surya Paloh, JK datang ke SBY, SBY datang ke Surya Paloh, dan lain sebagainya. Itu kasak kusuk kekuasaan gara-gara presidensial threshold yang 20% itu. Karena semua partai tidak bisa mengajukan pasangan calon kalau dia tidak bergandengan dengan partai yang lain,
kecuali PDIP. Makanya PDIP santai aja dia. Belum pernah kan PDIP bersilaturahmi atau disilaturahmiin kan? Karena santai dia. Mau saat-saat terakhir pun dia akan bisa mencalonkan diri. Hanya memang Bu Mega agak bingung. Ini Puan atau Ganjar, kira-kira gitu ya kan? Nah, Ganjar atau Puan. Maksud hati mengajukan Puan, tapi yang populer Ganjar Pranowo. Nah, itu kira-kira kan pusingnya di sana. Nah, karena itu saya katakan 20% pun atau 0% atau 20% itu potensial untuk oligarkis berkuasa. Makanya saya dalam berbagai kesempatan mengatakan bahayanya dengan presidensial threshold ini adalah cukup kita punya uang 9 triliun dan itu which is sedikit sekali bagi para konglomerat, Taipan, para cukong dan cukup membeli 9 partai politik. Kalau tidak membeli 9 partai politik, 7 partai politik saja. 7 partai politik yang di parlemen itu sudah menguasai 81,9%. Jadi kalau seandainya mereka kompak, there will be no presidential election. Nggak akan ada yang namanya presidential election itu. Kalaupun ada, ya pura-pura, dipaksakan. Yaitu caranya adalah dengan menyisakan calon boneka atau dua-duanya calon boneka. Nah ini Pak Kapolres, kenapa kita galau sebagai rakyat Indonesia? Karena inti reformasi adalah kita ingin to limit the power. Agar power itu dibatasi. Pembatasnya apa? Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Nah, oke, itu alasan yang masyarakat ya, nggak benar itu. Alasan MK nggak benar juga menurut saya. Saya berani mengatakan tidak benar, nggak apa-apa contempt of court ya, tapi nggak juga ya contempt of court ya. Karena ini kan ilmiah di kampus UMT lagi kan, kampus perjuangan. Dia mengatakan memperkuat sistem pemerintahan presidensil. Apa yang dimaksud dengan memperkuat sistem pemerintahan presidensil? Banyak orang nggak paham. Memperkuat sistem pemerintahan presidensil, kita harus balik hakikat dari yang namanya presidential system. Jadi presidential system itu adalah diletakkan pada hubungan antara eksekutif dan legislatif. Terutama. Kalau dia terpisah sebagai dua organ yang terpisah dan check and balances, maka kita bilang sistem pemerintahan presidensial atau presidential system. Kalau dia menyatu di dalam parlemen, kita sebut dengan parliamentary government atau sistem pemerintahan parlementer. Maka berkelahinya kalau sistem pemerintahan parlementer itu di parlemen antara kubu pemerintah dan kubu oposisi. Saya pernah datang ke parlemen Inggris, kecil sekali tempatnya. Di sini kubu pemerintah, di sini kubu oposisi dan ketua DPR, the House Speaker-nya itu orang netral, bukan orang yang berpihak. Karena itulah dia silakan berkelahi. Ada perdana menteri di sini, ada pseudo perdana menteri. Itu parlementer. Tapi kalau presidensial, perkelahian itu tidak di parlemen. Perkelahian tersebut ya di jalan raya dalam tanda kutip. Maksudnya di luar parlemen antara eksekutif dan legislatif. Legislatif itu terpisah dengan eksekutif, maka the nature of presidential system yang namanya legislatif itu harus menjadi pengawas eksekutif. Harus menjadi check and balancer. Jadi mereka tidak boleh membeo terhadap kekuasaan eksekutif karena mandat dalam sistem pemerintahan presidensil itu dibagi dua. Mandat eksekutifnya kepada presiden, mandat legislatifnya kepada DPR dan jangan lupa ada juga DPD namanya, Dewan Perwakilan Daerah. Dan mereka sejajar in system. Karena itu rakyat berkepentingan terhadap DPR yang kritis. DPR yang mau mengawasi pemerintah. Tapi rakyat juga berkepentingan terhadap pemerintah yang amanah, yang jujur, yang mampu menegakkan konstitusi, mampu menyejahterakan kita, dan mampu kemudian melindungi kita. Jadi ada dua mandat itu. Makanya kemudian mandat itulah yang kemudian harus dinamis, harus sama-sama kuat, harus sama-sama bisa memberikan output yang baik bagi negara ini. Itulah namanya memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Jadi ada keseimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, nggak kuat sistem pemerintahan presidensial kita.
Itu pun orang salah kaprah, memperkuat presiden, bukan. Sistem pemerintahan presidensial itu bukan memperkuat presiden, tapi memperkuat sistem hubungan eksekutif legislatif yang dinamis, yang bisa menghasilkan output yang baik, kesejahteraan, perlindungan, undang-undang yang baik dan lain sebagainya. Karena ada yang namanya check and balances system. Nah, tidak terjadi sampai saat ini. Dengan 20% nggak terjadi. Justru yang terjadi adalah sama-sama menjadi satu arus kekuasaan. Sekarang coba bayangkan, siapa yang bisa mengontrol pemerintahan? Nggak ada di dalam parlemen. Karena parlemen dikuasai oleh pemerintah dan mereka mengatakan, karena kami adalah partai pemerintah, salah kaprah, nggak ada partai pemerintah di dalam presidential system. Karena the government party itu hanya dalam pemerintahan parlementer. Karena itulah kita harus luruskan. Sehingga klaim bahwa memperkuat sistem pemerintahan presidensial itu klaim yang nggak benar juga. Dan tidak terjadi. Kalau klaimnya memperkuat presiden nggak terjadi juga. Ya kan? Karena presiden nggak kuat-kuat amat kok. Yakin presiden kuat. Mau tergantung begitu angin politik berubah sedikit, presiden bisa mudah sekali untuk di-impeach. Kenapa? Karena presiden itu hanya ditopang oleh kursi minoritas yang the true membership of parlemennya itu cuma kursi minoritas, yaitu 128 kursi dari PDIP. Sementara jumlah anggota DPR itu 575. Kalau 575 berarti kan minoritas. Makanya di Indonesia ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, gak ada yang namanya partai besar itu. Kalau ada yang mengaku partai besar, itu salah kaprah. Terlalu sombong. Partai sombong, ya kan? Kenapa? Karena kalau partai besar itu dia menguasai mayoritas kursi di parlemen, 50% plus 1. Itu namanya partai besar. Tapi kalau cuma 128 dibagi 575, ya hanya 20% saja. Minoritas masih, ya kan? Tetapi memang lebih baik dibandingkan masa awal pemerintahan SBY yang hanya 7%. Atau PKB yang mendukung Gus Dur juga kira-kira presentasinya nggak banyak. Ya kan? Nah, koalisi diperlukan dalam tanda kutip sesungguhnya. Karena itu orang mengatakan, kami perlu yang namanya presidensial threshold 20%. Kemarin saya podcast sama Effendi Ghazali, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, semua hal kebaikan yang ingin didorong dalam 20% itu bisa diupayakan di dalam 0%. Apa yang tidak bisa? Koalisi. Boleh. Kalau misalnya presidensial threshold 0%, tapi tiba-tiba partai mau berkoalisi untuk mengajukan satu pasangan capres, satu pasangan presiden, boleh. Karena konstitusi mengatakan haknya adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jadi as long as partai itu menjadi partai peserta pemilu, harusnya berdasarkan yang namanya textual interpretation, ya. Dan saya kira juga historical interpretation, itu dia bisa mengajukan pasangan calon presiden baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Jadi intinya adalah nggak ada halangan untuk berkoalisi dalam 0%. Iya kan? Nggak ada halangan. Nah, yang kedua, MK bilang ini adalah original apa yang namanya tadi dikatakan bahwa kehendak pembentuk undang-undang, ya kan? Open legal policy. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebuah open legal policy itu harus ada syaratnya. Dua hal yang perlu dicatat adalah kalau konstitusi itu tidak mengaturnya secara jelas, ya kan? Misalnya masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Enggak boleh yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden membuat masa jabatan menjadi 7 tahun. Atau membuat 3 periode. Karena itu sudah expressis verbis ada di konstitusi. Bahwa masa jabatan itu 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama. Bagaimana kalau Pak Jokowi mau menjadi wakil presiden? Boleh kalau dia mau. Karena jabatan yang samanya presiden yang dilarang. Tapi wakil presiden belum ada larangannya. Tapi masa sih? Ya kan kira-kira begitu. Mau turun kelas, kira-kira begitu. Walaupun ada juga yang mewacanakan. Nah, berikutnya adalah pengaturannya itu ya
dia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kalaupun tidak ada aturannya. Jadi dia, ini nggak ada nih, tapi dia bertentangan dengan konstitusi. Maka saya katakan yang namanya open legal policy di dalam presidential threshold itu jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Yaitu pasal 6A ayat 2. Presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. That's all. Nggak ada dia bilang harus menguasai kursi 20% dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apanya yang open legal policy? Saya akan ditantang. Tapi buktinya MK menolak permohonan. Iya, MK menolak. Karena MK kan juga belongs to the state, belong to the presidential palace, ya kan? Makanya saya kritik terbuka saja. Karena saya tidak melihat ya ada semangat sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi untuk menegakkan konstitusi dalam konteks ini. Yang ada adalah semangat menjaga oligarki adanya. Semangat menjaga oligarki. Makanya jangan heran kita di fait accompli pada 2 pilpres terakhir. Hanya 2 calon saja. Kalau kita dua-duanya kita nggak mau, nggak ada pilihan. Anda kalau nggak 1, 2, apa yang terjadi? Perpecahan dalam masyarakat. Terjadi pembelahan di masyarakat yang bikin polisi bingung juga. Cebong, kampret. Begitu cebong sama kampret menyatu menjadi kecepret, kira-kira gitu ya kan. Tiba-tiba ada juga makhluk baru yang namanya kadrun misalnya. Nah, tidak selesai. Kenapa? Karena bipolarisasi terjadi gara-garanya adalah diterapkannya presidensial threshold yang memungkinkan kekuatan politik menjadi 2 blok kekuatan yang akhirnya tidak kondusif bagi politik Indonesia. Tapi buktinya calon presiden kan sudah masuk dalam kabinet. Kok masih ini? Berarti Anda gagal move on. Kalau saya jangan-jangan bukan gagal move on. Jangan-jangan mereka memilih A karena nggak suka B. Mereka memilih B karena nggak suka A, karena nggak ada alternatif lain. Kan begitu. Karena itulah kemudian dengan presidensial threshold yang 0 atau tanpa presidensial threshold, kita berharap bahwa lebih banyak calon-calon presiden yang akan muncul. Pak Rektor UMT calon presiden, hanya didukung oleh UMT nggak ada masalah. Yang paling penting adalah bahwa hak warga negara diberikan. Itu prinsipnya. Di dalam proses berdemokrasi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang paling penting adalah hak itu diberikan terlebih dulu. Perkara kemudian tidak digunakan lain soal. Kalaupun nanti presidensial thresholdnya 0, nggak yakin saya 16 calon presidennya sesuai dengan jumlah partai politik. Kan partai politik tahun 2019 kemarin 16. 9 lolos parliamentary threshold dan 7 tidak lolos. Apakah akan 16? Calon presiden kalau seandainya jumlahnya 16 lagi di 2024. Enggak yakin saya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pak JK pernah ngomong tahun 2009 ketika dia menjadi calon presiden melawan Pak SBY incumbent. Berapa dia habis uang? 100 miliar uang pribadinya. Kira-kira berapa gedung yang bisa dibangun? Bayangkan. Jadi paling iseng sekalipun, sekarang saya kira sudah triliunan. Jadi paling iseng sekalipun gak mungkin lah orang lebay mau menjadi calon presiden. Tapi hak itu tetap harus diberikan. Apakah dipakai atau tidak, maka kemudian itu tergantung nanti bagaimana dinamika sosial politiknya. Nah, itu saya menjawab keberatan orang terhadap presidensial threshold. Pertanyaannya adalah, ya kan? Mengapa presidensial thresholdnya diadakan? Orang mengatakan, waduh, kalau kita politik itu ada panggung depan, ada panggung belakangnya. Kalau dunia akademik nggak boleh. Dunia akademik itu nggak boleh ada panggung depan, ada panggung belakang. Di depan ngomong A, belakang ngomong B, nggak boleh. Harus objektif. Salah satu hal yang objektifnya saya dapatkan dari Rocky Gerung. Ini yang saya nggak dapatkan. Dia bercerita bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yang namanya presidensial threshold itu baru diintroduksi
diintroduksi ya, bukan baru, sudah diintroduksi itu sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Undang-undang itu adalah undang-undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pertama kalinya untuk tahun 2004. Jadi undang-undangnya setahun sebelumnya. Undang-undang itu ternyata sudah memuat ketentuan tentang presidensial threshold 15%. 15% kursi dan 20% suara. Pertanyaannya adalah kenapa dimuat? Oke. Nah, saya tidak tahu, walau alam. Rocky Gerung mengatakan karena ingin menghalangi SBY bisa masuk ke istana. Why? Sederhana ibu-ibu dan bapak sekalian. Kita tahu siapa yang paling jagoan itu dari survei-survei yang benar. Sekitar tahun 2003 itu dan awal 2004 yang paling jagoan itu adalah memang Pak SBY. Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi dia tidak punya partai politik. Kemudian main samping mendirikan Partai Demokrat, kira-kira begitu ya. Kan ada juga orang begitu kan. Dulu ada Partai Sri. Sri itu partainya Sri Mulyani tapi ternyata tidak lolos pemilu. Lalu karena ini partai baru, kan diperkirakan partai baru nggak mungkin lah bisa mencapai 15%. Tapi ternyata ibu-ibu dan bapak sekalian entah bagaimana perjuangannya, ada pasal peralihan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2013 itu. Pasal peralihannya mengatakan karena ini adalah pilpres pertama ya alasannya cukuplah 3% kursi dan 5% suara. Berapa persen Partai Demokrat mendapatkannya? 7%. Karena dia dapat 7%, maka Pak SBY bisa nyalon. Walaupun partainya cuma dapat 7% dan juara satunya adalah Partai Golkar pada waktu itu. Tapi Pak SBY calon yang paling populer. Melebihi calon-calon lainnya. Pada waktu itu survei mengatakan paling banyak nomor 1 surveinya adalah SBY. Nomor 2 Bu Mega. Nomor 3 Amin Rais. Nomor 4 dan lain-lain. Partai terbesar pemenang pemilu pada tahun 2004, which is Partai Golkar, itu mencalonkan orang hasil konvensi. Dan unfortunately, elektabilitasnya nggak kuat, tapi menang. Oke, maka kemudian tahun 2004, Pilpres pertama dimenangkan oleh orang yang partainya hanya 7% saja dan itu baru pertama kali ikut pemilu partainya. Padahal awalnya ingin menghadang agar tidak bisa nyalon. Oke, menang. Nah, kemudian threshold ini dipertahankan untuk pemilu 2009 melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008. Ya kan? Undang-Undang 10 tahun 2008, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, berisi ketentuan bukan lagi 15%, tapi 20% kursi dan 25% suara. Ningkat. Padahal yang 15% saja belum dipraktekkan. Alasannya kita memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kira-kira begitu ya. Biar presiden ditopang oleh kekuatan kursi di parlemen dan lain sebagainya. Tidak mudah goyah dan dijatuhkan. Padahal SBY pada periode pertama enggak goyah dan enggak jatuh. Ya kan? Kenapa? Karena ada the effectiveness of government. Ada efektivitas pemerintahan juga. Karena wakilnya canggih, JK pada waktu itu. Tapi rupanya orang mikir bagaimana caranya agar SBY nggak nyalon lagi pada periode kedua. Karena ternyata surveinya masih nomor 1. Ya kan? Maka partai besar, karena ini akademik ya, forum akademik. Partai besar dan saya dapat konfirmasi dari Marzuki Ali, ya, ketua DPR, itu ingin mengerek presidensial threshold bahkan sampai 35%. Bayangkan, kalau presidensial threshold 35%, nggak ada calon lagi kecuali maksimal 2 dan bisa jadi calon tunggal. Waktu itu saya ingat betul ketua pansusnya Ferry Mursidan Baldan dari Golkar. Bilang sama wacananya, kita membutuhkan efektivitas pemerintahan presidensial dan penguatan dan lain sebagainya. Tapi maksudnya adalah, karena pada tahun 2004 itu Golkar yang menjadi pemenang pemilu, nomor 2-nya PDIP. Karena itu Golkar ini mohon maaf, ini sama Pak Yusuf Kalla mohon maaf juga, berkepentingan biar
presidensial threshold-nya tinggi, Pak SBY nggak bisa nyalon. Karena mereka pikir Demokrat ya segitu-segitu aja kira-kira suaranya. Ya mungkin cuma 10%, nanti kita borong semua partainya, nggak bisa nyalon. Maka saya menulis pada waktu itu di semua media judulnya, dan SBY pun menang. Tapi titik-titik menangis, ya kan? Karena terancam tidak bisa menjadi calon presiden. Rupanya pada waktu itu Demokrat akhirnya pasrah. Setelah titik kompromi, ada yang pengen 0%, ada yang pengen tetap 15%, ada yang pengen 35% dan 30%, terutama dua partai besar, akhirnya titik komprominya di 20%. Itu sebuah kompromi yang akhirnya ya sudah daripada deadlock kan, gara-gara 20% itulah kemudian akhirnya ya sudah genjot ya kan, entah dengan program apa, ternyata yang menang Partai Demokrat malah. Yang tadinya dipikirkan nggak akan sampai. Demokrat menjadi satu-satunya partai yang punya kursi 26% pada waktu itu dan bisa mengajukan calon standing alone. Yang lain partai yang tadi so-called partai besar, kelimpungan dia. Maka cepatlah Wiranto merapat ke JK. Jadilah satu pasangan. Oke? Sementara SBY, pengamat bilang begini, jangankan dengan manusia, dengan kucing pun dia menang pasangannya. Pada waktu itu, dengan tiang listrik pun menang. Maka dia ambil Pak Budiono yang nggak ada elektabilitasnya. Bahkan ada persoalan di kasus Senturi. Ya kan, karena 5 tahun itu saja yang kemudian diglorifikasi oleh lawan politik. Maka yang terjadi adalah dua pasangan. Nah terakhir ini pasangan ketiga kuat-kuatan. Karena semua ingin jadi presiden. Yaitu tersisa antara PDIP dan Gerindra. Yaitu Bu Mega dan Pak Prabowo. Semuanya pengen jadi presiden. Tapi kalau mau maju presiden kedua-duanya nggak bisa. Karena kurang dari 20% kursinya. Maka terjadilah perjanjian batu tulis. Kira-kira begitu. Pak Prabowo jadi wakil presiden rela tapi akan didukung. Konon katanya begitu perjanjiannya pada next election, next presidential election. Dan it didn't happen, ya kan? Nggak terjadi ternyata. Oke. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, begitulah sejarahnya. Karena itu, kita sebagai insan akademik, ya tidak boleh berpikir jangka pendek hanya kepentingan. Hari ini dukung, besok enggak. Enggak boleh. Saya memperjuangkan presidensial threshold itu sejak 2008 ketika 20% itu. Kenapa? Karena 2004 saya tidak merasa ada soal. Karena kita punya calon 5. Tidak terjadi perpecahan di masyarakat kan. Enak aja 5 calon. Yaitu SBY JK, Mega Hasyim Muzadi, kemudian Wiranto dengan Salahuddin Wahid, kemudian keempat Amin Rais dengan Siswono Yudohusodo, dan kelima Hamzahas dengan Agung Gumelar. 5 calon, enak kita. Pokoknya kalau Anda NU garis lurus banget, Anda ada calon di situ. Iya kan? Ada Hasyim Muzadi yang masih struktural, tapi ada Salahuddin Wahid yang kultural. Ada JK juga yang terakhirnya adalah NU juga misalnya. Kalau Anda Muhammadiyah, ada Amin Rais yang juga calon presiden. Sehingga Anda tinggal memilih seperti supermarket. Dan ketika calon kita kalah, ya nggak apa-apa juga. Pada putaran kedua kita consolidated mau mendukung siapa misalnya. Kalau sekarang enggak. Anda silakan makan di prasmanan ini tapi menunya ditentukan sudah. Kira-kira. Kan zaman Covid kan begitu kan? Nah, karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebagai insan akademik, kita tidak bisa berpendapat berdasarkan arus kekuasaan yang berlangsung saat ini. Ya kan? Saya pernah nanya kepada seorang gubernur. Ya kan? Setuju nggak Mas? Kalau saya sebut Mas mungkin dengan presidensial threshold, oh setuju. Kita begini, kita membutuhkan begini-begini dan lain sebagainya kata dia. Nah, si Mas itu terancam tidak bisa menjadi calon presiden gara-gara presidensial threshold. Mungkin baru nyesel dia. Iya ya, kenapa dukung-dukung? Dulu ada teman saya lawyer, sebelum masuk partai politik menjadi lawyer kami mengajukan PT 0%. Lucu. Pengajunya, tidak hanya PT 0%, tapi calon independen. Yang mengajukan Fajrul Rahman,
kemudian lawyernya Taufik Basari sekarang di Nasdem, ahlinya Rocky Gerung, Refli Harun. Alhamdulillah, belum dikabulkan. Dan saya sudah mengajukan 6 pembatalan presidensial threshold ini. Pertama mewakili Rizal Ramli, kedua mewakili Ferry Juliantono, ketiga mewakili Gatot Nurmantio, keempat mewakili anggota Dewan Perwakilan Daerah, kemudian kelima mewakili diaspora Indonesia dari 12 atau 11 negara, kemudian yang keenam mewakili Partai Umat. Alhamdulillah ditolak semua legal standingnya. Saya sampai heran, gimana cara berpikir MK mengenai fungsinya sebagai the guardian of the Constitution. Kemarin, saya kasih contoh di podcast saya. Ada seorang warga Muara Karang, lupa namanya saya, mempersoalkan masa jabatan hakim konstitusi. Yang otomatis 15 tahun dan termasuk ketua Mahkamah Konstitusi yang dijamin sampai dia pensiun 2026 kalau tidak salah. Padahal masa jabatan di undang-undang itu cuma 5 tahun. Tapi tiba-tiba pasal peralihannya mengatakan sampai habis. 2026 baru pensiun dia. Ini baru 2022. Dan dia sudah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi udah mungkin 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya warga Muara Karang itu diterima legal standingnya oleh Hakim MK. Saya tanya apa hubungannya sama warga Muara Karang ini? Mau diterima, dikabulkan, kagak ada hubungannya dia. Ya kan? Tapi kalau yang tadi diterima mungkin Gatot bisa nyalon, ya kan? Kemudian anggota DPD itu bisa nyalon, Refli Harun bisa nyalon, kira-kira begitu. Soal tidak ada yang menyalonkan itu soal lain, ya kan? Nah, diterima, kok ini nggak diterima? Coba kalau kita misalnya sarjana hukum tata negara, pening kepala kita, pusing. Kok bisa begitu? Ada permohonan tidak konsisten, hanya based on kepentingan hakim konstitusi itu sendiri. Bayangkan, makanya saya katakan, aduh, melihat MK sekarang nggak bisa, hopeless kita, nggak punya harapan lagi. Yang nggak punya harapan itu diberi waktu 15 tahun masa jabatannya, bayangkan. 15 tahun atau 70 tahun. Dan ini pun menurut saya, dari sisi yang namanya legal drafting, dari sisi ilmu perundang-undangan, menyalahi juga. Kalau misalnya ada perubahan di undang-undang mengenai masa jabatan seorang pejabat politik, biasanya ada pasal peralihan yang mengatakan bahwa yang menjabat saat ini menyelesaikan masa jabatan terlebih dahulu. Memang begitu. Lalu ketentuan yang baru itu for the next election atau for the next selection. Kan begitu. Sebagai contoh, tiba-tiba universitas ini membuat aturan. Masa jabatan Pak Rektor 4 tahun ya? 4 tahun. Tiba-tiba aturannya masa jabatan rektor jadi 2 tahun. Ya kan? Ternyata Pak Rektor sudah menjabat 3 tahun. Karena undang-undang mengatakan 2 tahun, Anda harus balikin masa jabatan dan uangnya. Kan gak mungkin. Bagaimana kalau seandainya undang-undang Mahkamah Konstitusi itu mengatakan masa jabatan Hakim Konstitusi cuma 4 tahun atau 3 tahun. Pasti ditolak sama Hakim Konstitusi. Benar enggak? Pasti dikabulkan kalau seandainya orang mengajukan judicial review-nya. Tapi karena ini mengatakan 15 tahun dari 5 tahun, kemudian pensiun 70 tahun, maka dikabulkan. Dan kok bisa undang-undang itu berlaku suddenly? Bagaimana kalau presiden? Ada undang-undang dasar perubahan yang mengatakan masa jabatan presiden menjadi 7 tahun. Kira-kira itu diterapkan nggak untuk masa jabatan Presiden Jokowi? Pasti tidak, karena kalau iya akan terjadi kegoncangan. Kalau dilanjutkan goncang, apalagi didiskon, tambah goncang juga. Jadi karena itu memang akhirnya ya gimana lagi. Kalau kita mau menghapuskan presidensial threshold, ibu-ibu dan bapak sekalian, jalannya 3. Jalan pertama melalui yang namanya law making process, yaitu melalui DPR dan Presiden serta dibantu-bantu DPD dalam perubahan undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 7 2017. Tapi DPR sudah tidak berkeinginan, sudah tidak berniat lagi. Oke. Nah, yang kedua, melalui Perpu kalau mau presidennya sebagai legacy. Saya mengatakan ada 2 legacy yang harus
kalau mau Presiden Jokowi dikenang. Pertama, keluarkan perpu yang menghapuskan presidensial threshold. Yang kedua, siapkan pemilu yang jujur dan adil. Maksudnya, jangan jadi pemain di dalam pemilu. Jadikan pemilu yang jujur dan adil. State aparatus, ASN tidak berpihak. Baik itu TNI maupun Polri tidak berpihak. Semuanya netral. Tidak diperintahkan oleh misalnya memenangkan pasangan calon tertentu. Maka akan terjadilah yang namanya fair and democratic election. Dan ini akan dikenang. Oh, sudah mulai ya. Tes. Dan ini ya akan pantas saja Pak Rektor mulai ngantuk tadi ya. Dan ini akan dikenang selama-lamanya sebagai presiden yang meletakkan dua legacy yang penting. Yaitu presidensial threshold 0 dan kemudian pemilu yang jujur dan adil karena dia menjadi fasilitator yang netral. Tidak berpihak kepada pasangan calon apapun. Nah, itu appeal saya kepada Presiden Jokowi kalau mau dikenang sebagai presiden yang meletakkan demokrasi Indonesia yang baik di masa depan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tidak boleh lama-lama ya. Nanti saya tidak akan diundang lagi karena semua sudah dikeluarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Refli Harun yang sudah menyampaikan paparan mengenai presidensial threshold. Tadi ada satu ending yang kita catat bersama, yaitu masih terbuka sebenarnya peluang presidensial threshold ini menjadi salam 0% ya. Yang pertama law making process dan yang kedua yaitu dengan perpu. Demikian paparan yang langsung disampaikan oleh Dr. Refli Harun. Untuk selanjutnya dari rekan-rekan alumni, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ingin mengajukan pertanyaan? Dari panitia ada mic yang bisa diberikan kepada peserta. Ya, kita buka sesi pertanyaan, namun waktunya tidak banyak ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kawan-kawan dan juga panitia serta moderator yang telah memberikan saya sebuah kehormatan. Sehingga saya diberikan hak untuk menyampaikan pertanyaan kepada salah satu guru besar kita yang ada di depan, yaitu Refli Harun. Tadi Bapak berkata bahwasanya presiden threshold berdasarkan perspektif melalui pemerintah diberikan untuk memperkuat sistem presidensial. Nah, cuman kalau menurut saya apabila hal tersebut diterapkan akan menimbulkan sebuah sistem politik yang bersifat monopoli. Sehingga menyebabkan partai-partai yang memiliki suara yang banyak akan selalu konstan dalam mengatur keperpolitikan yang ada di Indonesia. Namun Bapak Refli Harun juga berkata bahwasanya apabila hal tersebut diterapkan kan sama saja tidak menerapkan dan memperkuat sistem presidensial. Justru sistem presidensial itu akan tercipta apabila terdapat yang namanya check and balance, yang dimana antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu saling mengawasi. Namun seperti yang kita ketahui, fakta di lapangannya, apabila kita menerapkan doktrin tersebut, hasil dari produk reformasi tidak menciptakan sebuah sistem yang bersifat check and balance. Justru wewenang kekuasaan yang diberikan kepada orang-orang yang berada di legislatif malah lebih kuat daripada eksekutif. Maka yang jadi pertanyaan saya adalah solusi apa yang harus diterapkan oleh negara Indonesia apabila sistem presidensial di Indonesia itu bisa diterapkan secara mutlak, kuat, dan efektif. Karena kalau menurut idealisme saya, satu-satunya cara yang harus dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial adalah dengan menghapus sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
Mengapa demikian? Karena guru besar filsafat Eropa, Socrates, Plato, Aristoteles berkata, produk akhir dari demokrasi adalah oligarki. Nah, jadi itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan sebuah kalimat, datangnya karena saya tidak patuh terhadap Tuhan. Ya. Sementara segala sesuatu yang baik muncul karena saya taat kepada Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, namanya siapa? Adam Jody ya. Wih, ini alumni yang cadas ini Pak Dokter. Sangat khas dan cadas ini Bang Adam. Mungkin langsung ditanggapi Pak Dokter. Oh ya, baik. Oleh dokter diberikan kesempatan yang akan mengajukan pertanyaan kembali, dipersilahkan. Ya, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri dari mahasiswa semester 8. Tadi pertanyaan yang pertama sempat menyinggung pemikiran Yunani ya. Saya akan membawa sejarah pemilihan umum ini di Yunani. Kita memakai teks simposium dari Socrates yang ditulis sama Plato. Bahwa saat itu pemilihan umum pun terjadi di era Yunani. Kita balik ke kilas balik 4 sebelum Masehi lah. Itu kita memilih nama dewannya itu Dewan Areopagos. Itu kalau kita saat ini itu DPR. Dan Dewan Bule. Dewan Bule itu seperti saya DPD lah. Nah pemilihannya itu sebenarnya tidak ada result saat di Yunani. Karena pemilihannya itu diadakan di agora atau di pasar. Itu pakai batu milihnya itu. Nah nanti ada pemilihan itu dan akhirnya terpilih beberapa calon. Nah sebenarnya result itu sangat dilarang juga di masa Yunani. Ini pernah dibahas oleh Rocky Gerung sebenarnya dibawa ke kilas balik. Dan saya pernah mengkritik Pak, result ini sebenarnya berbau-bau neolib. Karena saya mengikuti pemikiran seperti lokakaryanya Kantal Move dengan Social of Democration dan ataupun Jürgen Habermas yang sering mengkritik tentang demokrasi yang bersifat homogen, kekuasaan yang totaliter lah saya bilang. Karena bahayanya ya kalau menurut saya Pak, presiden threshold ini menciptakan yang disebut oleh Jacques Rancière ya, kalau bisa dikatakan itu politik yang bersifat ontologis gitu. Karena hanya boleh satu ada, yaitu adalah versi yang memegang kekuasaan tertinggi, yang itu adalah PDIP yang hanya boleh satu ada ya. Dan kalau menurut saya kesimpulan saya ini adalah politik Indonesia ya berbasis market ya. Political of belief of market. Karena politik yang berbasis kepercayaan pada market. Inilah politik yang sangat berbahaya karena berbasis politik ontologis yang saya ingin kritik. Terima kasih. Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahri. Dilanjutkan penanya yang ketiga. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika dari angkatan 2017. Mungkin saya langsung aja ke pertanyaannya. Selama ini kan kita tahu ya banyak banget bisa dibilang madorotnya gitu kalau misalkan presidential threshold ini diberlakukan benar-benar dilanjut gitu. Karena udah banyak ya, tadi juga udah dipaparkan sama narasumber gitu, sama Pak Dokter gitu. Cuman di sini udah banyak banget cara gitu masyarakat untuk kalau istilahnya kalau kita kayak komplain gitu dengan cara judicial review. Dan saya udah baca-baca banyak juga yang JR ke MK itu semuanya ditolak gitu. Terus kalau misalkan selain dengan cara seperti itu, cara apa lagi gitu yang bisa kita lakukan gitu untuk supaya presidential threshold 20% ini ditiadakan gitu. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Sudah ada tiga penanya, Pak Dokter, dari Saudara Adam Jody, Saudara Fahri, dan yang terakhir tadi dengan Mbak Ika ya. Ini yang pertama, Bang Adam Jody tadi ingin menghapus demokrasi ya. Wes, keren. Yakin ya? Yes. Oke. Aku padamu Bang. Dan yang kedua, Saudara Fahri mengkritik sistem politik yang berdasarkan market ya. Ini. Dan yang ketiga ini mempertanyakan bagaimana presidensial threshold ini bisa dihapuskan atau bisa diganti caranya menghapuskan presidensial threshold. Kira-kira ada 3 hal demikian Pak Dokter ya untuk bisa ditanggapi. Terima kasih. Iya, terima kasih ya kepada Adam Jody ya, bukan Adam Denny ya. Kalau Adam Denny kan lain lagi ya. Kemudian Fahri dan satunya lagi tadi yang Ika ya. Menarik ya untuk membahas secara akademik soal-soal yang ditanyakan itu. Karena itu saya akan menjawab juga secara akademik. Ciri berpikir akademik itu sebenarnya tidak boleh dibatasi. Nah, kalau kita di luar kan, waduh nggak boleh itu. Cuma ini saja yang bolehnya, yang itu nggak boleh. Padahal yang namanya berpikir akademis itu seperti filsafat kan, berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi saya menghargai saja kalau misalnya tidak percaya dengan demokrasi. Karena Winston Churchill pun mengatakan, itu bukan sistem yang terbaik, ya kan? Tapi dia terbaik dari yang buruk, gitu. Jadi karena nggak ada sistem. Kalau kita baca di seluruh dunia ini, ya, dari berabad-abad sebelumnya abad Yunani, kemudian sampai sekarang, kan demokrasi ini adalah fenomena abad 21. For the time being, champion, ya kan, kampiun bagi sebuah sistem politik itu adalah demokrasi, karena ini adalah fenomena abad 21. Tapi for the time being saya mengatakan, untuk sementara waktu. Kenapa? Karena beberapa abad sebelumnya kan macam-macam sistemnya. Ada yang sistem khilafah yang kemudian sekarang seperti hantu yang ditakuti, ya kan? Ada sistem otoritarianistik, ya kan? Ada sistem yang namanya oligarki dan lain sebagainya. Makanya kalau kita ikut ilmu negara itu kan ada yang namanya pergiliran tuh. Pertama kekuasaan yang baik namanya monarki. Tapi ternyata begitu monarki dia orang kemudian menjadi nggak baik karena nggak ada kontrol. Muncullah otokrasi, pemerintahan yang buruk satu orang, tapi monarki satu orang yang baik. Kemudian otokrasi ini tiba-tiba muncul beberapa orang baik, ya kan? Itu beberapa orang baik membentuk yang namanya oligarki, pemerintahan beberapa orang. Lalu oligarki ada bentuk yang buruknya, saya lupa. Kemudian muncul pemerintahan demokrasi, banyak orang. Demokrasi pun membusuk menjadi mobokrasi. Jadi itu sudah, lalu balik lagi ke monarki. Nah itu ilmu negara ya kalau kita masih ingat. Jadi siklus dari sistem di dunia ini. Jadi kalau saya mengatakan saat ini demokrasi sistem yang terbaik for the time being. Untuk sementara waktu. Kita tidak tahu sampai kapan. Kenapa? Socrates sendiri orang yang menolak demokrasi. Jadi Socrates itu gara-gara dia menolak ide demokrasi, dia disuruh minum racun. Dan itu adalah paradoks. Contradictio interminis. Yunani menerapkan demokrasi, orang yang nggak percaya demokrasi dihukum mati. Padahal inti dari demokrasi itu adalah menghargai perbedaan pendapat. Karena begitu. Orang yang berbeda pendapat dihukum mati. Sama seperti kita. Kita mengaku demokrasi, orang berbeda pendapat dipenjarakan. Keren cadas. Nah, karena itu pertanyaannya, benar nggak kita sudah menerapkan demokrasi? Ya kan? Jangan-jangan belum. Atau biar kita
biar kita adil, coba kita lihat tingkat-tingkat demokrasinya. Apakah kita sudah mencapai tingkat demokrasi seperti itu? Jadi misalnya satu laporan penelitian saya baca, tingkat-tingkat peradaban sebuah demokrasi itu adalah demokrasi prosedural, kemudian kalau dia meningkat demokrasi substantif, kan begitu. Kalau dia meningkat lagi demokrasi partisipatif. Nah kalau sudah demokrasi partisipatif itu mengandaikan bahwa yang namanya warga negara itu punya equal right, ya kan? Tidak hanya on the paper, tapi dalam realitas, in reality. Tapi kalau dia gagal, ya dia jadi otoriter kembali, otokrasi. Atau menjadi failed state, negara gagal. Negara gagal itu seperti negara di Amerika Latin. Gak ada demokrasi di sana, kenapa? Yang menguasai para mafia. Terutama mafia obat bius, mafia narkoba. Sehingga yang namanya presiden cuma boneka aja. Karena yang menguasai adalah oligarki obat bius. Ya kan? Lu ngetop sekali ada Escobar dan lain sebagainya. Bahkan pernah itu pemain sepak bola Kolombia mati gara-gara dia melakukan gol bunuh diri. Konon yang main ditembak aja begitu waktu dia pulang. Nah itu failed state, negara gagal. Nah kita tidak ingin menjadi negara gagal. Makanya Pak Polisi tadi mestinya masih ada kan. Kita di sini ini ingin menjadi negara yang berhasil. Negara yang mensejahterakan, bukan negara gagal. Bukan negara yang ibaratnya kekayaan negara, ya kan. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tadi ada puisi yang saya baca tadi kan. Kalau masalahkan pembuatnya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya beralih. Kita ingin demokrasi yang lebih substantif bahkan bila perlu partisipatif. Jadi kalau kita belajar tentang demokrasi, ya jangan belajar kulitnya doang. Belajarlah demokrasi itu apa unsur-unsurnya. Untuk dikatakan negara itu sebagai negara demokrasi. Makanya kemudian ada Freedom House misalnya membuat demokrasi itu sampai tingkat-tingkatnya. Jadi Indonesia ini bukan negara bebas, disebutnya partly freedom. Kita negara yang separuh bebas. Padahal demokrasi itu salah satunya adalah civil liberty, kebebasan sipil. Jadi jangan-jangan kita belum demokrasi, tapi kita demokrasi Pancasila, itu lain lagi. Kalau demokrasi Pancasila, nanti kita bisa lagi berdiskusi. Saya akan bisa berdiskusi lebih banyak. Nah, karena itu jangan a priori dulu dengan demokrasi sebelum kita mengulik-ngulik apa sih kelemahan kita sehingga kita pantas disebut demokrasi atau tidak. Tiba-tiba kita mau ganti sebuah sistem, kita sendiri nggak paham apakah kita sudah demokrasi atau enggak. Kira-kira begitu. Sama seperti dengan orang yang beragama. Pemeluknya bermasalah, agamanya yang dimaki-maki. Saya pernah cerita ketemu sama orang Kanada waktu di Amerika. Lihat dia Quran. Wah ini katanya itu kitab perang katanya. Dia bilang begitu. Jangan-jangan dia baca. Itu enggak lain dari kitab. Bahasanya itu begitu. Itu tidak lain dari kitab perang katanya. Jangan-jangan dia baca ayat perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Itu aja jangan-jangan. Iya kan? Tanpa tahu asbabun nuzulnya, filosofinya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal di situ ada yang namanya hukum perang. Ya kan? Jadi law of war itu ada di Quran, ya kan? Anak-anak, perempuan itu nggak boleh diapa-apain. Kira-kira begitu. Kalau orang menyerah, itu akhirnya dibikin tuh konvensi Wina, konvensi Jenewa yang begitu-begitu dalam hukum perang. Ya kan? Karena itu menurut saya coba kita scrutinize unsur-unsur demokrasi itu dan mana kita sebenarnya lack point di situ. Karena kita tidak hanya demokrasi tapi kita bicara tentang constitutional democracy. Jadi demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Ya kan? Jadi bukan demokrasi yang berdasarkan plebiscit atau referendum. Kalau mau apa-apa plebiscit, referendum enggak. Kita constitutional demokrasi yang berdasarkan konstitusi. Sekarang kita cek.
Baru satu perkara aja sudah kita nggak jelas demokrasi kita, yaitu presidensial threshold, ya kan? Baru satu item, ya kan? Belum item-item lainnya. Oke. Tapi karena ini dunia akademik, ya terbuka, teruslah berpikir mengenai sistem yang lain. Karena orang akan bicara tentang jangan-jangan cara memilih pemimpin kita salah nih kita, ya. Karena kalau menurut agama, calon pemimpin tuh nggak boleh mengajukan diri, kan kira-kira begitu. Harus dipilih. Tapi dalam sistem demokrasi, Anda harus berkampanye, mengajukan diri, mendaftarkan diri. Nah, coba berpikirlah, siapa tahu ada sinkretisme antara demokrasi dan sistem yang lain itu, kira-kira begitu. Oke ya. Jadi saya tidak ingin membatasi cara berpikir. Ya. Oke. Wah, ini panjang nih jawabannya. Jadi kita bicara tentang presidential system, ya kan? Jadi kalau kita ingin memperkuat presidential system itu, kita bicara dari hulu ke hilir. Kalau hulunya itu sudah air got, ya hilirnya jadi air got, ya kan? Jadi garbage in, garbage out. Kalau masuknya sampah, keluarnya sampah. Makanya dalam presidential system kita, hulunya harus kita perbaiki. Apa itu hulunya? Election. Anda berharap presidensial system kita baik dan efektif, tapi yang terpilih orang money politik semua, yang mana bisa? Ya kan, pemilu main curang semua, main duit semua. Nggak bisa. Karena itu hulunya kita perbaiki, ya kan? Hilirnya kemudian kita upayakan juga baik. Tapi kalau hulunya tidak diperbaiki, saya kira susah. Nah, selama hulunya nggak diperbaiki, nggak akan pernah benar negara ini. Makanya saya bilang Presiden Jokowi harusnya berkonsentrasi pada memperbaiki pemilu kita agar tidak kurang dan curang. Udahlah, yang namanya pemilu kita ini kan, waduh, nggak karu-karuan ya kan. Yang namanya money politics dan lain sebagainya. Kenapa kemudian presidensial threshold dipertahankan? Karena biar 2 calon lagi. Kalau sudah 2 calon gampang memenangkannya. Kan yang paling penting kan diumumkan KPU menang itu. Nggak penting dicoblos apa enggak. Benar enggak? Mana yang lebih penting? Dipilih rakyat atau diumumkan oleh KPU sebagai pemenang? Diumumkan oleh KPU. Tengah ya, malam ya. Ya kan. Nah setelah itu baru kemudian kita bicara tentang bagaimana misalnya fraksi gitu ya. Kemudian apakah parliamentary threshold akan dipertahankan atau tidak. Misalnya hulunya lagi political party, partai politik. Partai politik kita ini enggak ada partai politik di kita. Yang adanya adalah political enterprise, ya kan? Yang ada adalah perusahaan politik, ada. Partai politik belum ada. Karena kalau ciri-ciri partai politik modern belum ada kita. Lagi-lagi, ciri partai politik modern itu adalah demokratis. Yang Anda kritik tadi. Ini bagaimana mau demokratis? Labelnya demokrasi tapi prakteknya. Bukan oligarki bahkan, feodal, perseorangan. Saya tanya, bagaimana calon presiden dari partai ini? Kalau kami semuanya kami serahkan pada ketua umum. Ya gimana mau demokrasi? Nggak bisa bercita-cita menjadi presiden bahkan, bercita-cita pun nggak boleh. Bayangkan, karena itu adalah hak prerogatif ketua umum. Lalu tepuk tangan masanya. Bahwa seolah-olah itu adalah tindakan yang benar. Kan keliru itu dari sisi demokrasi gitu ya. Jangan-jangan Anda termasuk bagian dari yang ingin ya feodal itu. Oke, berikutnya ya. Gitu. Based on market, politik yang hanya didasarkan pasar. Saya setuju. Karena itu adalah distorsi dari sistem. Sebuah sistem yang diperkenalkan. Jadi kita kan bapak kapitalisme Adam Smith ya kan. Tadi kan Adam Jordan Anda. Adam Jody ya kan. Nah, jadi kapitalisme di bidang ekonomi ya kan. Kemudian liberalisme di bidang politik. Kemudian imperialisme di bidang politik luar negeri. Nah itulah distorsi dari sistem yang kemudian diperkenalkan oleh
Adam Smith, ya kan? Kapitalisme itu ternyata memunculkan itu. Nah, pertanyaannya adalah itu kan distorsi. Nah, distorsi itulah yang mau diperbaiki dengan demokrasi. Ya kan? Maka liberal itu ada demokrasi liberal, ya kan? Ada demokrasi Pancasila, ya kan? Tapi yang di depannya adalah demokrasinya sebagai kausa primanya. Ya kan? Pancasila, liberal, komunisme dan lain sebagainya itu pilihannya. Tapi memang varian demokrasi akhirnya banyak ya. Nah, karena itu saya pun setuju, nggak bisa kita didasarkan pada market. Karena kalau market free fight liberalism, free fight, ya kan? Artinya siapa yang kuat dia yang menang. Itu teori Darwin, ya kan? Survival of the fittest. Siapa yang kuat dia yang bertahan. Nah, kita nggak bisa karena negara dimanapun di dunia ini tidak ada yang mempertahankan political market politik yang diserahkan kepada market semua. Makanya ada program New Deal misalnya, Roosevelt, ya kan? Kita tidak mengatakan negara kita negara didasarkan pada kehendak pasar atau kehendak masyarakat. Tapi negara ini punya tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuannya itu adalah melindungi segenap bangsa. Mensejahterakan rakyat. Bahkan saya mengatakan, kalau dulu kita mengenal yang namanya welfare state dengan program New Deal dari Franklin Delano Roosevelt, ya kan? Ketika terjadi krisis besar-besaran tahun 30-an, tidak bisa lagi negara penjaga malam itu ilmu negara, tapi negara kesejahteraan di mana negara campur tangan dalam distorsi yang terjadi. Kan berpikir kalau market itu akan sempurna. Padahal ternyata dalam market itu ada monopoli, ada cukongisasi, ada oligarki dan lain sebagainya. Maka negara turun tangan sebagai pihak yang dianggap baik dan netral untuk menyelesaikan, mengatasi distorsi pasar yang terjadi. Nah, saya mengatakan Indonesia tidak cukup dengan negara kesejahteraan, Indonesia lebih keren sebenarnya. Itu negara keadilan, the justice state. Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila. Wah, itu lebih substantif dibandingkan negara sejahtera. Orang bisa disejahterakan tapi diperlakukan tidak adil bisa. Iya kan? Di penjara tapi dikasih makan, dikasih apa, semuanya dikasih. Tapi dia sendiri dikerangkeng. Kayak petisi 50 zaman dulu kan. Nggak ada orang miskin tuh petisi 50 itu. Pak Ali Sadikin kaya tuh rumahnya di Borobudur sana, di Menteng sana. Ya kan? Tetapi dia tidak bisa, dia tidak diperlakukan secara adil, secara politik ya. Oke, terakhir, karena moderator udah mulai gelisah soalnya. Saya tahu, gesturnya udah kelihatan ya. Oh enggak ya, oke. Kemudian judicial review ditolak. Walaupun ditolak 1000 kali kita ajukan lagi. Karena kalau itu benar, kenapa kita khawatir? Justru menurut saya pakai logika terbalik. Kalau ada sebuah keputusan hukum atau putusan hukum, di-challenge lagi pertanyaannya, ya kan? Ya kan? Yang nggak benar itu siapa? Rakyatnya atau MK-nya? Karena kalau sebuah putusan hukum itu diambil dan rakyat merasa tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil dan itu banyak rakyatnya, berarti yang bermasalah hakim MK-nya. Benar nggak? Karena kalau di sini misalnya di polling, saya melakukan polling, setuju nggak presidensial threshold 0? 90% mengatakan setuju. Artinya kan yang salah siapa? Coba kita polling. Setuju 0% atau setuju 20%? Iya kan? Yang 20% awas. Karena itu, nah cuman saya ingin memperingatkan, sama-sama merenung mengenai perjuangan burung pipit ya, yang ingin memendamkan api yang membakar Nabi Ibrahim ya. Burung pipit ambil air, minum air, kemudian ditumpahkan sama tokek. Dibilang ngapain kamu, parumu yang kecil itu gak akan mungkin memadamkan api, kan kira-kira begitu. Maka burung pipit itu bilang mungkin iya, saya tidak akan mampu memadamkan api, tapi kalau Tuhan tanya, di mana keberpihakanmu? Dan sudah saya jawab. Jadi saya berpihak terhadap kebenaran dan keadilan dan
salah satu yang yakin benar dan adil itu adalah kalau presidensial threshold 0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.